Akhirnya AFF terus terang penyebab timnas Indonesia harus dijegal agar tak bisa lolos ke semifinal. AFC berencana tanding ulang versus Filipina akan dievaluasi Sabtu mendatang. AFF disebut tak rela timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF. Penyebabnya, AFF disebut tak setuju timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 kini menjadi perbincangan hangat. Kegagalan timnas Indonesia yang hanya finish di posisi ketiga grup B dengan 4 poin memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola tim Garuda Muda yang turun dengan skuad U22 hanya terpaut 2 angka dari Filipina yang mengisi posisi kedua. Kalau kamu suka video ini jangan lupa klik tombol like dan kalau kamu belum subscribe buruan deh karena tombol itu enggak akan menggigit kok dan subscribe itu gratis lebih murah dari kopi kamu hari ini. Sekaligus batas akhir untuk lolos ke semifinal. Hasil ini mengecewakan banyak pihak termasuk para pendukung setia timnas Indonesia. Kontroversi keputusan wasit dan keberpihakan. Meski menggunakan skuad U22 banyak pihak merasa bahwa timnas Indonesia layak melangkah lebih jauh namun sejumlah keputusan kontroversial dalam pertandingan memunculkan dugaan adanya perlakuan tidak adil dalam pertandingan melawan Laos dan Filipina. Pemain kunci Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang dianggap tidak jelas. Tak hanya itu, gol ketiga Laos menimbulkan kontroversi karena siaran ulang menunjukkan bahwa bola telah keluar lapangan sebelum akhirnya masuk ke gawang Indonesia yang dijaga Dava Fasya. Hal serupa terjadi saat melawan Filipina. Kapten timnas Indonesia Muhammad Ferrari diberi kartu merah karena dianggap menyikut wajah kapten Filipina Amani Aguinaldo, namun rekaman ulang menunjukkan bahwa kontak yang terjadi sangat minim dan hanya mengenai dada bukan wajah. Wasit asal Jepang yang memimpin laga ini juga memberikan penalti kepada Filipina atas dugaan handsball oleh Doni Tri Pamungkas, namun dari tayangan ulang bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain muda Persija Jakarta tersebut. Konspirasi menurunkan level turnamen di media sosial. Video memunculkan teori bahwa AFF tidak ingin timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal. Alasannya kehadiran skuad Garuda Muda dianggap menurunkan gengsi turnamen yang selama ini menjadi panggung senior. Kalau timnas Indonesia U22 bisa melaju hingga semifinal itu menunjukkan bahwa level turnamen ini tidak terlalu kompetitif. Demikian salah satu komentar di media sosial. Reaksi publik dan PSSI. Kekecewaan terhadap hasil ini tidak hanya dirasakan oleh supporter, tetapi juga oleh para pengamat sepak bola. Banyak yang mendesak agar PSSI mengambil langkah tegas terkait keputusan kontroversial di pertandingan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thir mengatakan bahwa federasi akan segera mengajukan protes resmi kepada AFF dan meminta evaluasi kinerja wasit. Kami memahami emosi para pendukung. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi ke depan, agar kejadian serupa tidak terulang, ujarnya. Dukungan untuk timnas U22 meski gagal melangkah ke semifinal. Penampilan skuad U22 tetap mendapat apresiasi tim. Ini dianggap sebagai masa depan sepak bola Indonesia, yang perlu terus dibina dan diberi kesempatan tampil di turnamen internasional. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Doni Tri Pamungkas tetap menunjukkan semangat juang tinggi meski menghadapi tekanan besar. Publik berharap bahwa pengalaman di Piala AFF 2024 ini menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk tampil lebih baik di masa mendatang. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 menjadi catatan penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Meskipun berbagai kontroversi muncul, semangat juang para pemain muda tetap patut diacungi jempol. PSSI diharapkan segera melakukan evaluasi mendalam baik dari sisi teknis maupun non-teknis agar timnas Indonesia bisa tampil lebih solid di turnamen internasional berikutnya. Di sisi lain, AFF juga perlu meningkatkan profesionalisme dan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap turnamen ini. AFF sebut Indonesia berpotensi juara jika kirim skuad senior, namun skuad muda disebut tak diunggulkan.
Perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola FAM menyebut jika Indonesia mengirimkan skuad senior bertabur pemain naturalisasi seperti Martin Paes, Kevin Dick, Miss Hiljes, Sandy Walsh, San Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Nathan Yohan, Jordi Ahmad, Justin Henner, Elkan Bagot, Ivar Jenner, maka tim Garuda akan menjadi kandidat kuat juara dan berpotensi besar mengangkat trofi di ajang tersebut. Namun keputusan timnas Indonesia yang memilih mengandalkan pemain muda berbasis lokal justru dianggap sebagai langkah yang kontroversial. Skuad Garuda Muda yang dihuni oleh nama-nama seperti Muhammad Ferrari Pratama, Arhan, Doni, Tri Pamungkas, Ronaldo Kuateh, dan Victor Detan dinilai AFF memiliki potensi besar untuk berkembang tetapi belum cukup matang untuk menghadapi tim-tim besar. Seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, Indonesia memiliki pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan di klub-klub Eropa. Martin Paes misalnya merupakan carrier yang bermain di Major League Soccer dan telah menunjukkan performa luar biasa. Kevin Dick dan Sandy Walsh adalah pemain bertahan yang kokoh dan memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa yang luar biasa. Melengkapi sektor belakang di lini tengah, Indonesia memiliki Ragnar Oratmangun dan Nathan Yohan yang dikenal memiliki visi bermain dan kemampuan distribusi bola yang brilian. Seorang analis sepak bola di AFF, keputusan mengandalkan skuad muda, meskipun memiliki kekuatan di skuad senior, PSSI memutuskan untuk memberikan panggung bagi pemain-pemain muda. Pelatih timnas Indonesia menyebut bahwa keputusan ini diambil sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun fondasi sepak bola yang lebih kokoh. Kami ingin memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional. Ini adalah investasi untuk masa depan sepak bola Indonesia, ujar pelatih timnas Indonesia dalam sebuah konferensi pers. Skuad muda yang dibawa ke Piala AFF 2024 berisi pemain-pemain berbakat seperti Muhammad Ferrari, kapten timnas U23, Pratama Arhan yang dikenal dengan lemparan jauh mematikan juga menjadi andalan di sektor bek kiri. Di lini tengah, Victor Detan dan Doni Tri Pamungkas menjadi motor serangan dengan kreativitas mereka.